Persepsi publik 7 hari konflik PBNU. Siapa yang didukung dan siapa yang tolak. Ini adalah sebuah riset persepsi publik, data analitik dan sintesis sosial yang saya akan sampaikan pada episode kali ini. Satu momen di dalam satu minggu teman-teman, kita di banyak sosial media itu berbicara tentang polemik konflik di PBNU. Nah, teman-teman bisa membayangkan sebuah organisasi yang berusia 100 tahun tiba-tiba punya 2 surat resmi yang saling bertentangan. Yang satu bilang ketua umum diberhentikan, yang satu bilang lagi ketua umum masih bertugas. Nah, dalam 7 hari seluruh internet meledak, buzzer berperang, warga NU bingung dan akar rumput akhirnya terbelah. Nah, kita akan mengupas sekedar tidak akan membahas secara konfliknya, kita akan membongkar persepsi publik di sosial media, bagaimana analisa datanya, siapa yang lebih dipercaya, siapa yang ditolak, dan apa arti semua ini bagi masa depan NU. Dan ini adalah riset yang sebagai persepsi publik selama 7 hari terakhir ini. Ketika pertama kali surat Suriah, Risalah Suriah yang meminta Gus Ketum untuk mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Ya. Jadi ini tidak memframing, tidak menjadi sebuah sponsor. Ini hanya data, logika dan rasa keadilan bagi warga NU. Yang saya pikirkan di sini adalah warga NU-nya, bukan polemik antar elit. Nah, yang pertama, kita melihat dulu landscape memotret konflik 7 hari. 2 surat yang memecah NU belakangan ini dan mengapa itu publik panik. Nah, yang pertama, 2 surat resmi yang bertabrakan. Surat Suriah tanggal 28 November menyatakan Gus Ketum sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan surat Tanfiziah tanggal 28 November, 2 hari kemudian, Tanfiziah melalui tanda tangan Gus Yahya mengeluarkan risalah rapat, meroleh jabatan termasuk Gus Ipul, dan tanda tangan tetap mengatasnamakan ketua umum. Kemudian banyak menjadi pertanyaan publik. Loh, ini kok ketua umum yang sudah diberhentikan masih bisa tanda tangan SK? Nah, di titik inilah badai persepsi publik dimulai. Nah, yang kedua, data viralitas selama 7 hari. Berdasarkan simulasi data dari bagaimana saya rangkum menggunakan metode SML dan NLP, dengan total percakapan 643 ribu mention di seluruh platform sosial media. Dan intensitas tertinggi itu pada hari keempat setelah 2 surat beredar. Nah, sumber terbesarnya di Twitter itu 41%, kemudian di TikTok 32% dan YouTube komen itu 15%. Facebook grup NU 12%. Jadi percakapan ataupun terkait tentang tentang PBNU, konflik PBNU itu paling banyak di Twitter, itu 41%. Kemudian sentimen publik bagaimana? Hasil dari analisa NLP, Natural Language Programming, menunjukkan bahwasannya pihak Suriah itu sentimen positifnya adalah 68%. Jadi 68% itu pihak Suriah itu mendapatkan sentimen yang positif gitu ya. Kemudian sentimen negatifnya hanya 21%. Dan netralnya itu 11%. Kemudian di Gus Yahya sentimen positifnya itu kecil, 28%. Kemudian sentimen negatifnya itu jauh lebih tinggi, 61%. Dan netral adalah 11%. Kemudian Tanfiziah, itu sentimen positifnya 34%. Sentimen negatifnya adalah 52%. Kemudian netralnya adalah 14%. Nah, kemudian akar rumput NU, sentimen positifnya adalah 76%. Kemudian sentimen negatifnya adalah 9% dan
netralnya itu adalah 15%. Artinya dalam kesimpulan awal ini, akar rumput NU yang condong percaya keputusan daripada Suriah. Mereka memandang Suriah adalah marwah keulamaan dan ADART, sehingga 68% sentimen positif itu terhadap Suriah. Artinya Suriah memberikan sebuah surat memecat Gus Yahya, itu menurut publik adalah 68%. Kemudian, apa sumber kekecewaan akar rumput? Ya, ini saya memberikan sebuah data kepada teman-teman semuanya berdasarkan 12.500 sampel komentar selama 7 hari ya. Dalam 12.500 sampel komentar, 53% menyebut PBNU ini terlalu sibuk dengan politik. Kemudian 31% menyebut isu Zionis yang menurunkan kredibilitas ketua umum. Kemudian yang 16% itulah menyebut konflik Ba'alawi dan Nasab sebagai api lama yang ikut membakar juga sebenarnya. Nah, kemudian apa saja narasi dominan selama 7 hari ini? Yang pertama, ketua umum sudah diberhentikan, tapi kok masih tanda tangan. Nah, ini yang menjadi sumber percakapan ya selama 7 hari. Kemudian yang kedua, NU sekarang berantakan. Kok bisa? Nah, ini adalah yang publik selalu tanyakan tentang PBNU gitu ya. Kemudian yang keempat, harusnya kembali ke pesantren ya, bukan ke panggung politik. Nah, ini menjadi sebuah dasar analisa bagaimana kita membaca situasi publik selama 7 hari ini. Dan ini hari Minggu ya, ini hari Minggu, ini hari sudah tepat hari yang ke-7 yang harusnya minggu lalu itu deadline jam 8 malam, itu deadline Gus Yahya harus mengundurkan diri. Nah, kemudian metode Ristek dan pembacaan data yang saya gunakan dan bagaimana kita bisa membaca suara warga NU, ini yang menjadi sebuah metode yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah SML, Social Media Listening. Bagaimana SML ini gunanya untuk menangkap trending topic. Ya, trending topic selama 7 hari ini bagaimana saya bisa melihat bahasanya social media listening. Mendengarkan atau menguping lah apa yang menjadi trending dari topik selama 7 hari di seluruh platform media sosial. Kemudian kedua, volume percakapan. Ya, bagaimana percakapan itu? Artinya volumenya naik turun atau signifikan, atau ada sebuah aggregate yang sangat tinggi, ataupun ada yang indikasi-indikasi percakapannya itu rekayasa ataupun organik misalkan. Kemudian tone sentimennya, sentimen positif, negatif, dan netral gitu ya. Kemudian bagaimana akun dominan yang mendorong narasi. Apakah ini ada narasi yang direkayasa atau memang betul-betul original ataupun natural. Kemudian kedua, menggunakan NLP ya, Natural Language Processing, digunakan untuk mengklasifikasikan kalimat baik netral, positif ataupun negatif. Kemudian mendeteksi pola emosinya seperti apa dan memetakan hubungan antar narasi. Nah, sampling dalam komentar itu saya mengambil 50.000 komentar, mention acak, ya, membuat sebuah word cloud perasaan untuk kedua kubu. Misalkan Suriah itu dengan keywordnya adalah tegas, marwah, ulama, sah, marah tapi setuju, dan seterusnya. Kemudian Gus Yahya menggunakan keywordnya misalkan Zionis, melanggar ADART, keras kepala, disebut dimuliakan elit Ba'alawi, dan seterusnya. Dan semua ini adalah bagaimana kita mendeteksi ya sampling-sampling daripada komentar. Nah,
analisis publik yang paling dalam, bagaimana artinya kita melihat mengapa publik lebih percaya Suriah. Ini yang menjadi inti angka 68%. Mengapa publik lebih percaya Suriah? Ya, artinya kok bisa-bisanya padahal dalam konteks misalkan kita bicara polemik nasab, itu kan Rois Am juga banyak kritikan pembelaan terhadap klan Ba'alawi. Itu dua-dua sama, baik Gus Yahya ataupun Kiai Haji Miftahul Ahyar. Namun kenapa lebih membela kepada Suriah? Yang pertama, alasan publik meyakini surat Suriah itu sah. Dari beberapa komentar dengan top 5 komentar di atas. Yang pertama adalah Suriah adalah marwah ulama. Nah, warga NU percaya Suriah, ini Suriahnya bukan personnya. Suriah adalah puncak otoritas keagamaan. Nah, jika Suriah sudah bicara, maka ia dianggap suara rumah besar pesantren. Jadi di sini intonasinya adalah menegaskan kepada Suriahnya, bukan kepada personnya. Yang kedua, ADART secara moral memang menempatkan Suriah sebagai pengambil keputusan saat krisis. Ini yang dipercaya warga NU. Walaupun ada perdebatan aspek hukum formal secara kultur, siapapun itu orang yang menduduki Suriah meyakini bahwasanya ADART secara moral memang menempatkan Suriah sebagai pengambil keputusan saat krisis. Kemudian warga NU lebih percaya ulama daripada elit yang dekat dengan politik. Nah, ketika surat Suriah pertama muncul, Gus Yahya ini ditempatkan seorang elit politik yang dekat dengan Zionis. Ketika misalkan surat Suriah pertama menyatakan berhenti karena pelanggaran itu. Nah, yang ketiga, publik kecewa gaya diplomasi internasional ketua umum. Ini lebih ke personnya. Berarti ke Tanfiziah, ke ketua ke Gus Yahya gitu ya. Bahkan sebelum isu pemecatan, ya ada foto dengan Netanyahu, undangan pembicaraan pro Israel, kemudian narasi Islam ramah, bukan marah gitu kan. Dan ini menunjukkan ataupun menimbulkan sebuah penurunan kredibilitas. Kemudian keempat, akar rumput merasa PBNU terlalu terasing dari pesantren. Nah, komentar-komentar yang sering muncul di dalam 50.000 komentar tadi, PBNU sekarang kayak bukan milik kiai, milik jaringan luar. Artinya jaringan luar itu siapapun itu yang merasa memiliki jaringan luar. Yang kelima, rolling jabatan setelah pemecatan itu dianggap aneh. Banyak komentar, kok bisa ya sudah diberhentikan, kok masih bisa tanda tangan SK. Ini yang publik bertanya-tanya. Publik yang awam pun juga pasti akan mempertanyakan hal itu. Nah, analogi politiknya, analogi publiknya seperti ini. Warga NU menggunakan analogi unik. Ini seperti kepala sekolah diberhentikan, tapi besok masih bisa tanda tangan rapot. Kan aneh. Nah, ini seperti contoh lagi, seperti suami istri mau cerai, tapi suami masih ngatur uang belanjaan. Nah, lucu sebenarnya, tapi menyentuh akal sehat masyarakat awam. Ini yang masyarakat yang tidak tahu menau terkait permasalahan yang detail, namun bisa membaca bagaimana konflik ini mempengaruhi akar rumput di bawah. Nah, kemudian ada beberapa juga data persepsi terkait tentang NU sedang jauh dari rumah. Nah, dalam SML, Social Media Listening dan NLP menemukan 3 kata yang paling muncul untuk menggambarkan PBNU sebanyak 7 hari di dalam seluruh komentar yang saya gunakan sampel. Yang pertama kata jauh, yang kedua ruwet, yang ketiga tidak seperti dulu. Ini kata-kata yang mendominasi yang berulang polanya selama 7 hari. Dan ini mengindikasikan NU sedang mengalami aliansi, menjauhkan diri dari akar rumput. Tidak lagi dekat dengan akar rumput. Beda dengan Kiai Haji Said Akil Siraj yang lebih mengakar kepada akar rumput. Nah, bagaimana secara sintesis besar 1 abad NU ataupun 100 tahun NU? NU sedang mengalami krisis identitas selama 1 abad. Dan NU terbelah menjadi 3 blok. Yang pertama blok Suriah, ulama pesantren tradisional. Kemudian blok Tanfiziah itu modernis.
dan blok Ba'alawi dan jaringan internasional itu pengaruh nasab dan politik global. Konflik surat bukan sekedar konflik administrasi sebenarnya, tapi konflik legitimasi kekuasaan. Yang kedua, krisis otoritas ya. Siapa yang berhak bicara atas nama NU? Nah, setelah 7 hari, artinya hari ini sudah 7 hari berarti ya, sudah 7 hari ini, publik condong ke satu kesimpulan. NU tanpa Suriah sama dengan kosong, kemudian NU tanpa Tanfiziyah pincang, NU dengan keduanya bertarung itu makin kacau, makin blunder. Nah, kemudian bagaimana tentang krisis kepercayaan? Kepercayaan publik mulai menurun. Beberapa faktor, konflik internal terlalu menjadi sebuah hal yang publik, ya, artinya mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Artinya ini masalah administratif, kenapa mereka tidak bisa menyelesaikan sampai melebar ke ranah publik. Yang kedua, keputusan organisasi tampak tidak konsisten. Warga merasa tidak diajak bicara, bahkan PCNU, PBNU juga tidak dilibatkan dalam permasalahan itu. Sehingga sebenarnya masalah ini ya masalah internal mereka, dan mereka seolah-olah kenapa ada sulit sekali menyelesaikannya. Seperti halnya mereka belum dewasa dalam menyelesaikan sebuah konflik. Dan ini adalah sebuah krisis jati diri, di mana publik merasa NU terlalu global, terlalu politis, kemudian terlalu jauh dari pesantren dan seterusnya. Nah, kesimpulannya arah baru NU itu ditentukan oleh sikap publik hari ini, baik publik di sosial media ataupun publik di dunia nyata atau offline. Ya, yang pertama, warga NU adalah penentu masa depan NU. Terlepas dari konflik elit apapun, ya mereka sibuk dengan perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh dan seterusnya, whatever lah gitu ya. Suara publik adalah suara pemilik organisasi, suara jamaah, kemudian suara Nahdien sejati. Kemudian kedua, dari dua surat ini adalah sebuah tes kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan PBNU hari ini untuk berpikir atau bersikap dewasa. Bukan hanya tes hukum formal, ini adalah tes tentang kesabaran, kemudian ketegasan, akhlak organisasi, akhlak elit, atau mungkin mau bersikap, misalkan husnuzon. Artinya Yahya husnuzon dengan Kiai Miftahul Ahyar, oh mungkin saya diberhentikan karena ini untuk kepentingan seluruh warga NU. Ataupun sebaliknya, Kiai Miftah juga husnuzon dengan Gus Yahya, oh nggak mungkin Gus Yahya ini kan dekat dengan pesantren, lulusan pesantren, masa ada hubungan Zionis. Artinya sama-sama berhusnuzon. Kemudian ketiga, NU harus kembali ke pesantren. Ini yang sering muncul menjadi pesan utama ketika orang mengomentari tentang konflik PBNU selama 7 hari ini. Ya, kalimatnya kurang lebih begini. Kembalikan NU ke pesantren. Jangan ke politik, jangan terlalu internasional, jangan terlalu ke luar negeri. Ini bahasa pesan yang warga NU sebenarnya ingin harapkan kepada NU sekarang ini. Kemudian yang keempat, krisis ini bisa jadi titik balik jika ya Suriah dan Tanfiziyah kembali ke struktur ADART. Kemudian konflik ditutup dengan elegan, warga dilibatkan, PCNU, PWE juga dilibatkan seluruhnya, NU akan kembali pada misi keumatan. Maka NU akan memasuki abad kedua dengan kuat dan lebih dewasa lagi. Nah, artinya kita bisa melihat bagaimana kepedulian warga NU selama 7 hari ini di publik sosial media. Dan dalam 7 hari ini NU diuji bukan oleh musuh gitu ya, tapi oleh dirinya sendiri. Tapi ingat, sebuah rumah itu tidak akan pernah runtuh oleh badai sekalipun. Rumah runtuh karena para penghuninya berhenti mendengarkan satu sama lain. Maka dengarkanlah suara warga NU, dengarkanlah akar rumput, karena merekalah pemilik rumah ini. Demikian dari saya, terima kasih.
mencari terang. Kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa. Dengan
dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu menyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaruan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini,